Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan audit manajemen dari PT Indomaret Cabang Ahmad Yani. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Anggi Lutfitasari, absen 4 saya sendiri. Yang kedua adalah Adiska Yundar, absen 8. Yang ketiga Erica Puspitasari, absen 10. Yang keempat Filipus Baptis, absen 12. Yang terakhir adalah Tarisa Salfadila Saputri Jaya, absen 28. Laporan audit manajemen kami dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi tentang tujuan dibuatnya laporan audit manajemen. Yang kedua, latar belakang. Berisikan tentang pembahasan informasi perusahaan. Yang ketiga adalah kesimpulan. Berisikan tentang kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, berisikan tentang kelemahan dan rekomendasi. Yang pertama adalah tujuan. Audit tersebut dimaksudkan untuk menilai ekonomisasi atau kehematan, efisiensi atau daya guna, dan efektivitas atau hasil guna atas kinerja yang dilakukan dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan keterampilan karyawan dalam melayani konsumen, sehingga diharapkan di masa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya adalah Adiska. Selanjutnya ada latar belakang. Gambar di samping ini merupakan contoh dari bab 1 mengenai informasi latar belakang dari laporan audit manajemen perusahaan Indomarko. Dari latar belakang ini terdapat 4 poin penting, yaitu ada jenis perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, dan tujuan audit. Nah, PT Indomaret ini adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Merek dagang Indomaret sendiri dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 meter persegi. Nah, dikelola oleh PT Indomarko Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Nah, kemudian dalam proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret menetapkan hal-hal berikut ini. Ada visi yang pertama, visi yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Mutunya yaitu mudah dan hemat, kemudian budayanya sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Untuk esensinya yaitu pendekatan dengan senyuman tulus untuk membangun hidup lebih baik. Nah, untuk struktur organisasinya ini terdapat pimpinan utama, kemudian kasir, pramuniaga, dan gudang. Untuk tujuan auditnya, saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk tujuan dilakukannya audit yaitu menilai kinerja karyawan, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas karyawan, serta memberikan berbagai saran dan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erica Puspitasari. Ya, berikutnya saya akan bacakan tentang kesimpulan. Kesimpulan sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu kriteria, kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Nah, yang pertama adalah kondisi. Kondisi ini adalah bukti faktual yang ditemukan auditor internal pada saat pengujian, atau apa yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, di sini yang pertama
Contohnya adalah perbedaan harga antara price tag dan dengan POS atau point of sales kasir. Karyawan dalam hal ini tidak memperhatikan price tag yang tertera di rak belanja dan tidak melakukan update setiap ada perubahan harga dari pusat. Kemudian banyak item yang dibiarkan kosong price tag-nya hingga berhari-hari. Ketidaksesuaian harga promo yang disebarkan ke konsumen dengan harga yang ada di point of sales. Sikap kurang ramah karyawan dan mengabaikan uang kembalian konsumen, struk belanja yang terkadang tidak diberikan, kurangnya kebersihan, kemudian ada tanggal kadaluarsa yang bersifat mudah basi, bonus atas pembelian tidak diberikan kepada konsumen, price tag produk tidak ada atau tidak dilepas, kemudian posisi kasir yang bisa digantikan oleh pramudiaga. Kemudian ada kriteria. Kriteria ini sendiri adalah standar, ukuran, atau ekspektasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi atau verifikasi. Nah, di sini ada yang pertama, contohnya adalah perubahan harga pusat harus dirumuskan secara jelas dan disosialisasikan ke karyawan agar karyawan segera mengganti price tag yang terpasang ke seluruh item yang ada pada perubahan harga. Nah, kemudian ada pengecekan dilakukan secara berkala, penyesuaian harga di point of sales, peningkatan pelayanan karyawan, pemberian struk belanja, pengecekan dan pembersihan secara berkala, kemudian pemberian kode khusus, kemudian pengelolaan khusus untuk kasir dan pramudiaga untuk melakukan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Filipus Baptis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan akibat setelah dilakukan audit manajemen. Nah, penyebab yang pertama itu tidak adanya sosialisasi terhadap harga yang telah berubah di point of sales antara pusat dan karyawan. Nah, ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan customer. Yang kedua, karyawan kurang jeli dalam mengecek price tag yang ada di etalase. Ini mungkin contohnya seperti price tag lama yang tidak diupdate atau price tag yang kosong. Nah, ini akibatnya terdapat item-item yang tidak memiliki price tag. Lalu yang ketiga, tidak ada penyesuaian terhadap harga item-item yang sedang promo di point of sales. Jadi ini maksudnya item-item yang ada di point of sale ini masih belum disesuaikan harganya. Padahal seharusnya item itu ada promonya, sehingga item tersebut penjualannya tidak naik, tetap seperti itu karena tidak disesuaikan harganya. Lalu yang keempat, sikap karyawan yang kurang ramah terhadap pelanggan. Nah, ini termasuk salah satu hal yang krusial karena ini akan menyebabkan image perusahaan menjadi buruk. Karena karyawan dituntut untuk selalu ramah dan menegur sapa dengan pelanggannya. Lalu yang kelima, kelalaian karyawan dalam memberikan struk belanja. Nah, struk belanja ini juga penting karena struk belanja ini sebagai bukti bahwa customer membelanjakan uangnya di toko tersebut. Nah, yang keenam, kurangnya kepedulian karyawan terhadap kebersihan dan kerapian barang-barang yang ada di etalase. Nah, ini seharusnya karyawan tetap memperhatikan kebersihan dan kerapian. Kalau bersih dan rapi itu enak dipandang seperti itu. Lalu yang ketujuh, tidak adanya pengecekan secara berkala terhadap item yang bersifat gampang basi. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat krusial ya, karena jika toko tetap menjual barang yang basi, ini akan menyebabkan image toko akan menjadi buruk. Nah, ini contoh produk yang gampang basi itu seperti produk-produk yang tidak memiliki bahan pengawet seperti roti. Lalu karyawan kurang memperhatikan item yang memiliki bonus dan tidak memiliki bonus. Dan karyawan kurang bertanggung jawab dengan posisi pekerjaannya. Nah, ini akan mengakibatkan karyawan mengabaikan hak-hak pelanggannya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taisa Salfadila Saputri Jaya. Silakan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan rekomendasi. Di sini merupakan contoh dari bab 3 rekomendasi, yaitu hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan yang kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga dan prestek, sehingga terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan dalam memperhatikan kebersihan dan kerapian, peletakan barang dan prestik di etalase. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan update harga yang dilakukan. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Berikut adalah rekomendasi dari kelemahan tersebut. Yang pertama, pimpinan dan karyawan waralaba Indomaret harus melakukan komunikasi secara berkala setiap dilakukannya update harga dari pusat, sehingga karyawan dapat dengan tanggap mengganti price tag yang harganya sudah tidak berlaku ke harga yang berlaku pada kurun waktu tersebut. Yang kedua, pimpinan harus melakukan pelatihan dan membuat peraturan untuk karyawan sehingga pengecekan terhadap item-item yang sudah tidak ada tetapi memiliki prestik di tanggal-tanggal tertentu dan mengirim update-nya kepada pimpinan. Yang ketiga, karyawan harus membuat catatan dan melakukan pengecekan terhadap item-item yang sedang promo dan segera mengubahnya di point of sale agar tidak terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer mengenai harga yang sedang ada promo. Yang keempat, pemimpin memberikan penalti kepada karyawan yang kurang ramah terhadap pembeli. Yang kelima, karyawan harus memberikan setiap struk bukti belanja kepada customer diminta ataupun tidak diminta. Yang keenam, dilakukan pembersihan secara berkala terhadap item-item di etalase. Yang ketujuh, memberikan tempat khusus untuk item-item yang bersifat gampang basi dan melakukan pengecekan secara berkala agar mencegah customer mengambil barang yang sudah kadaluarsa. Yang ke-8, membuat catatan khusus untuk item-item yang memiliki bonus dan memberikannya kepada customer agar dapat meningkatkan nilai baik dari waralaba Indomaret di mata customer. Yang ke-9, pimpinan harus melakukan pelatihan dan membuat peraturan untuk karyawan melakukan pengecekan terhadap item-item yang tidak memiliki price tag di tanggal-tanggal tertentu dan mengirim update-nya kepada pimpinan. Yang ke-10, memberi password khusus untuk kasir dan tidak diperbolehkan bagian pramuniaga atau gudang untuk menangani pembelian di kasir. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.